Tapi itu merupakan salah satu skenario dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh keluar Adam dari tempat itu, dan itu semua punya hikmah. Punya hikmahnya. Walaupun sementara dia tinggalkan surga, tapi karena apa? Untuk meramaikan bumi, maka di bumilah mereka berkembang biak menjadi kita sekarang ini, sampai kepada Allah lalu mengatakan wa min ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza basharun tsumma idza antum basharun tantasirun. Jadi dalam Al-Quran itu sudah diterangkan dalam surat Al-Mu'min proses penciptaan manusia. Kemudian dalam surat Nuh itu ada juga dikatakan tsumma khalaqnakum atwara dan seterusnya. Itu adalah merupakan tahapan-tahapan dari fase tertentu dalam penciptaan manusia ini. Akhirnya Adam alaihissalam ini adalah setelah diterima tobat saya. Kalau nanti ada pertanyaan setelah diterima tobat saya ini, bagaimana kedudukan saya? Akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa kan ada warisan yang kau tinggalkan buat anak cucumu Adam, yaitu tobat. Tobat inilah pembersih daripada segala dosa, sehingga Allah membuat cara agar manusia zuriyah Adam itu banyak berdosa dengan cara yang menarik. Kemudian Allah menyiapkan untuk mereka adalah pengampunan. Allah yang membikinkan mereka jebakan-jebakan untuk berbuat salah, dan Allah juga yang memberikan jalan keluar kepada mereka itu dengan tobat, menerima tobat mereka. Karena itulah bukti daripada kemaha rahiman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dengan adanya tobat yang diberikan, berarti dia tidak merasa cemas kalau sewaktu-waktu zuriyahnya itu berbuat dosa, tinggal dia memanfaatkan kesempatan untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan satu yang disenangi oleh Adam. Namun tetap saja Adam sangat cemas kalau nanti zuriyahnya itu ada yang menyia-nyiakan kehidupannya dan belum bisa tobat lalu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat dia bertobat. Oleh sebab itu, bertobat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak. Setiap hari, lebih-lebih Jumat seperti ini ya. Kalau setiap sore selain daripada Jumat, kita dituntut untuk tobat 80 kali, istighfar tobat. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbik firli tub alayya innaka antat tawwabur ghafur 80 kali. Nah, kalau pada sore Jumat sekarang ini, setelah Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, baca selawat 100 kali ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan ajaran dari para Rasulullah. Siapa saja yang membaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 80 kali setiap sore antara asar dan maghrib, maka dosanya yang selama 80 tahun setiap hari dihapuskan. Maka jadi nanti kita begitu meninggal tidak ada dosa sama sekali. Karena apa? Kita husnuzon kepada Allah. Husnuzon pada Allah. Dengan ucapan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur itu, Allah akan menerima tobat kita dan memberikan kita pengampunan. Karena di situ sekaligus kita menyatakan diri kita kembali kepada Allah. Telah terpental jauh dari Allah, kemudian kita minta ampun. Jadi kita diberikan kesempatan untuk kembali, diberikan kesempatan juga minta ampun. Karena banyak orang berikan kesempatan untuk kembali tapi tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Fa in qulta, maka jika kau katakan, ta'allamal qalbu
ta'allumul qalbi amrun daruriyun, yaitu sakitnya hati itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat-sangat penting. La yadkhulu tahtal ikhtiyar, tidak masuk di bawah ikhtiar. Artinya di sini, artinya siapapun yang mempunyai iman, kalau dia melakukan sebuah maksiat, dia merasa menyesal, dia merasa duka cita, itu merupakan suatu sakit, perasaan sakit. La yadkhulu tahtal ikhtiyar. Perasaan sakit, perasaan menyesal, perasaan sedih, perasaan susah itu dia tidak masuk di bawah ikhtiar manusia, tapi adalah merupakan amrun daruriyun, yaitu merupakan suatu pemberian yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhtiar kita katanya. Jadi perasaan inilah yang mendorong, nanti dijelaskan berikutnya dengan ada tahapan-tahapan. Apa yang duluan, baru apa yang belakangan, apa yang menyusul. Pakai payu sapu bil wujuh, bagaimana dia, maka bagaimana dia disifatkan dengan wajib. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna sababahu tahqiqul ilmi bipawatil mahbubi, bahwa sebabnya adalah tahqiqul ilmi, yaitu membuktikan pengetahuan, artinya mengetahui secara benar-benar, bipawatil mahbubi, dengan luputnya apa yang dicintai. Walahu sabilun ila tahsili sababi, dan baginya ada jalan untuk mendapatkan sebab-sebabnya. Wa bimithli hadzal makna, dan seumpama makna ini, dakhalal ilmu tahtal wujubi, masuklah ilmu di bawah wajib itu. Artinya pertama dia tahu tentang dosa, kemudian dia tahu tentang tobat itu wajib, dia tahu dosa itu merusak, dia tahu maksiat itu menyebabkan jadinya dosa, dia tahu bahwa dosa itu akan buat sengsara, akhirnya dia menyesal. Bimakna, dengan arti, la bimakna, bukan dengan arti annal ilma yukhlikuhul abdu wa yudithuhu binafsi, bukan berarti bahwa ilmu itu diciptakan dia oleh hamba, atau dia hamba itu menciptakannya dalam dirinya. Fa inna dzalika mahalun, maka sungguhnya hal itu mustahil. Mustahil hamba itu akan bisa membuat ilmu, mustahil hamba itu akan bisa masukkan ilmu dalam dirinya. Balil ilmu wal nadmu wal ghaplatu wal iradatu wal qudratu wal qadiru al kullu min khalqillah. Tetapi ilmu, an-nadmu penyesalan, wal fi'lu dan perbuatan, wal iradatu dan iradat, wal qudratu dan kekuasaan, wal qadiru dan orang yang kuasa, al kullu semuanya min khalqillah ta'ala, daripada ciptaan Allah. Dari mana dia bersumber? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi dalam ayat ini kita dapat mengerti bahwa Allah juga mengakui ada amal kita, ada perbuatan kita, ada ikhtiar kita. Tetapi amal dan ikhtiar kita itu dibikin oleh Allah. Allah membuat kita menjadi manusia, kita hidup, kita berilmu, kemudian kita berkehendak, kita juga melakukan. Nah, semua ini dibikin oleh Allah. Jadi bukan Allah melakukan apa yang kita lakukan, tapi Allah membuat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu di dalam Tijan Ad-Darari itu dikatakan, di situ ada tentang iradah, yang kedua tentang qada, ketiga tentang qadar, kemudian tentang perintah, tentang larangan, dan ridho. Apabila ada seorang hamba meninggalkan perintah, kita tidak boleh benci kepada yang meninggalkan perintah itu. Kita juga tidak boleh ridho terhadap perintah yang ditinggalkan itu. Tapi wajib kita ridho terhadap qada yang menentukan bahwa orang ini meninggalkan perintah.
Kemudian yang kedua, ada orang yang melanggar larangan. Kita tidak boleh redha terhadap larangan itu, tapi wajib redha terhadap kadar-kadar yang menentukan itu larangan. Karena itu semuanya Allah yang mengerjakan. Kalaupun mungkin setan itu dibikin oleh siapa? Dibikin oleh Allah. Dibikin oleh Allah. Itulah sebabnya ketika ada seorang sahabat, dia terlambat sholat. Dibangunkan oleh setan. Ayo cepat-cepat sholat. Cepat-cepat sholat, kata setan ini. Akhirnya dia sholat dulu. Nanti kita diskusi, kata sahabat itu. Begitu dia sholat, lalu sahabat itu bertanya, "Tan, kenapa kok bangunkan saya sholat? Bukankah kau disuruh untuk menggoda orang supaya tidak sholat?" Kata daripada sahabat itu, udah, anggap biasa saja juga itu, udah beda. Tak usah dibicarakan panjang lebar. Udah, pokoknya saya penasaran. Kok tumben kau berbuat bagus? Seharusnya kan kau menggoda orang supaya tidak sholat. Kenapa kok sekarang tiba-tiba membangunkan saya untuk sholat? Lama sekali setan dia menghindar. Akhirnya karena dipaksa terus untuk menjawab, barulah si setan itu menyatakan, begini katanya, kalau saya biarkan engkau tidak sholat, lalu engkau menyesal, dengan sebab menyesalnya engkau itu, kau terus muakabahkan dirimu, kau hukum dirimu, banyak sholat, banyak berzikir, banyak beristighfar dengan penyesalan kau itu. Satu kali saja kau melakukan sesuatu atas dasar penyesalan, maka hancur usaha saya 4.000 tahun untuk menggoda kamu itu, menggoda manusia. Lantaran apa? Lantaran kau melakukan sesuatu dengan sebab penyesalan. Jadi itu yang membuat kami hancur. Makanya saya tidak berani melihat kamu untuk melakukan kebaikan lantaran kau menyesal karena meninggalkan satu saja daripada perbuatan yang wajib. Makanya saya bangunkan kamu supaya ada yang kau tinggalkan, supaya ada penyesalan, kata si setan. Nah, ini artinya apa? Bahwa begitu sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika dia menyesal atas suatu maksiat yang dilakukan, terus dia muakabah, dia hukum dirinya, sehingga volume daripada perbuatannya setelah dia menyesal itu jauh dibanding daripada perbuatannya sebelum menyesal. Akhirnya ini yang membuat iblis jadi kewalahan. Makanya ketika ada istilah kisah daripada Barsis itu yang ditipu oleh iblis, di mana Barsis dia didatangi oleh iblis yang menampakkan dirinya bagikan seorang santri yang sangat alim. Di malam hari dia salat tok, siang hari puasa saja, puasanya wisol lagi. Kadang-kadang tidak pernah buka, tidak pernah makan sahur. Itu yang menyebabkan Barsis menjadi apa? Menjadi sangat kewalahan, menganggap dirinya kalah oleh muridnya. Akhirnya yang namanya iblis tahu cara untuk menjatuhkan target-targetnya, maka dia bilang, begini Tuhan, saya melakukan ini karena sebuah penyesalan. Saya pernah berbuat kesalahan satu kali, lalu saya merasakan bahwa diri saya melanggar kewajiban, melanggar larangan, meninggalkan kewajiban. Begitu jahat saya rasakan diri saya. Akhirnya saya ingin membersihkan diri dengan cara melakukan seperti ini. Siang hari puasa terus, malam hari terus sholat, zikir. Oh begitu, pantas. Ya, jadi bagaimana menurut pelayan Tuhan? Tuhan bisa saya ungkuli kan? Kata si iblis. Iya, tidak bisa diungkuli. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa dikalahkan? Kata si iblis, saya bisa dikalahkan, kan saya murid dari Tuhan. Apalah artinya saya kalau dibanding dengan Tuhan? Terus maksud kamu
kalau memang Tuhan ingin mengungguli saya dalam soal ini, maka Tuhan harus menyesal. Bagaimana cara menyesal? Berbuat jahat sekali saja. Sekali berbuat jahat, lalu Tuhan menyesal. Apa kenyataan yang saya lakukan? Ya, pokoknya apa saja yang dikatakan dosa besar lah, membunuh ke, berzina ke, mencuri atau apa saja lah. Wah, itu semua tidak berani saya lakukan. Kan Tuhan mau mengalahkan saya. Akhirnya dipilih. Begini saja caranya. Pilih yang paling ringan. Ini tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa ini. Ini pribadi kita dengan Allah saja. Apa itu? Minum. Minum. Ini kan pokoknya Tuhan melakukan hal ini tidak diketahui oleh siapapun. Saya nanti yang mengatur segalanya. Kata si iblis. Kebetulan nanti malam ada pasar malam. Kalau istilah dulu kolonial itu pasar malam. Setiap ada hari besar ada pasar malam. Akhirnya betul. Nanti di pasar malam itu banyak orang-orang jual arak. Pokoknya Tuhan dengan cara menyamar masuk ke dalam sebuah tenda. Nanti saya ngatur semuanya. Yang penting Tuhan itu bisa menyesal sepenuhnya. Akhirnya si iblis ini yang mengatur skenario segala macam. Kebetulan yang jualan itu seorang perempuan yang masih muda, cantik tapi punya suami. Jual arak. Pokoknya Tuhan apa-apa. Saya nanti yang mengatur segalanya. Akhirnya betul. Bu, itu ada tamu di dalam tenda. Berikan dia 1 gelas saja. Dia sajikan 1 gelas. Sampai tambah sampai teler berat. Di saat itulah iblis memainkan peranannya sebagai penggoda yang tidak pernah kalah. Maka dibuatlah si perempuan itu syahwatnya tinggi, kemudian yang laki-laki juga ini si Barsis itu syahwatnya tinggi sampai terjadilah hubungan suami istri. Saat itulah setelah terjadi digembar-gemburkan oleh iblis. Digembar-gemburkan dia sampai suaminya tahu. Tapi sebelum ini si Barsis juga digoda. Ini kan Tuhan sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat nista ini. Terus gimana sekarang? Kalau nanti ini perempuan menyebarkan aib Tuhan, akan merasa malu Tuhan. Akhirnya itu gimana cara sekarang? Itu kan punya kain panjang di lehernya, jerat dia dengan kain panjangnya. Pokoknya sampai dia mati, maka dipakai tuh kain panjang selendangnya itu di penjara lehernya sampai mati. Barulah dikasih tahu suaminya skenario semacam ini. Maka akhirnya Barsis digantung setelah disayat-sayat tubuhnya, dipermalukan di depan orang banyak, ditonton. Lalu di saat itulah iblis akan memakai senjata pamungkasnya. Ayo Tuhan, daripada Tuhan mati di tiang gantungan dalam keadaan mati sesat, lebih baik Tuhan itu saya tolong. Gimana caranya? Yang penting kan Tuhan tetap hidup supaya menyesal. Penyesalannya itu akan mendorong Tuhan nanti akan semakin banyak berbuat bagus. Terus gimana? Sembah saya sekali saja, tapi dengan niat ikhlas menyembah saya. Saya tahu Tuhan menyembah dia tidak ikhlas. Gimana caranya saya ditiangkan Tuhan? Pokoknya dengan isyarat saja. Dan isyarat saja. Maka betul dia sembah dengan isyarat. Saat itulah iblis melepaskan anak panahnya di pelipis sang Barsis, mati langsung di saat dia sedang khusyuk menyembah setan. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh yang sesungguhnya cara setan itu kadang-kadang tidak mampu dengan tangan kosong tanpa ada alat. Maka yang paling manjur dipergunakan adalah dirusak akalnya dulu. Nah, dengan rusak akalnya, maka dia pun mabuk, kemudian berzina, kemudian membunuh. Ini adalah cara iblis. Nah,
Semua ini adalah merupakan satu maksiat. Tidak boleh kita reda terhadap maksiat ini, tidak boleh kita reda terhadap iblis, tapi wajib kita reda terhadap itu semuanya merupakan irada dari Allah. Irada dari Allah. Nah inilah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jangan samakan mengerjakan itu dengan menciptakan. Kita yang bekerja seperti halnya yang sering kita contohkan, kita duduk ini, yang duduk kita. Yang membuat duduk itulah Allah. Kita sedang ngaji, yang ngaji ini kita. Yang membuat ngaji itulah Allah. Hadza huwal haqqu inda dzawil awsar. Inilah dia yang benar.